Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar kalian semua, wahai ulul albab? Semoga kita semua dalam keadaan sehat walafiat. Semoga rizki kita semua selalu dilancarkan, dimudahkan, dan dilapangkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan semoga kita semua selalu dalam lindungan dan rahmat Allah Subhanahu wa Ta'ala. Amin ya Rabbal Alamin. Oke gengs, rekomendasi buku kali ini mengenai Attila the Hun, ya, yaitu sebuah buku yang berjudul Attila, Raja Barbar Momok Romawi, ditulis oleh John Mann. Nah, sekali lagi ini adalah salah satu buku karya John Mann. Jika sebelumnya saya memiliki buku karya John Mann yaitu mengenai sejarah Genghis Khan, yang ini hardcover. Kalau yang ini, yang Attila ini soft cover. Diterjemahkan dari judul aslinya yaitu Attila the Barbarian King Who Challenged Rome. Diterjemahkan oleh Sumarni, diterbitkan oleh Pustaka Alfabet Kota Tangerang tahun 2012, bulan Desember, cetakan pertama. Dengan nomor ISBN 9786029193244 dengan jumlah halaman 452. Ukuran bukunya adalah 13 kali 20 cm. Itu tadi rincian dari buku Attila the Hun ini. Jika kalian penasaran dengan sejarah Attila, kalian searching di video YouTube. Sekarang saya rekomendasikan bukunya. Kalian baca buku ini, bos, biar kalian mengetahui literaturnya dari seorang penulis, yaitu Profesor, ya, John Mann. John Mann ini profesor kalau nggak salah. Coba kalian tonton lagi video sebelumnya. Lalu kita langsung ke tulisan yang ada di belakang cover buku ini. Di belakang cover buku ini tertulis sebagai berikut. Tapi saya ngopi dulu, bos. Mantap. Selama 434 sampai 454, 20 tahun yang penting awal abad kelima, nasib kekaisaran Romawi dan masa depan negeri-negeri Eropa bergantung pada sepak terjang seorang lelaki barbar. Dialah Attila, raja bangsa Hun. Kekuasaannya membentang dari Sungai Rhine hingga Laut Hitam, dari Baltik hingga Balkan. Ditopang kekuatan barbar yang sangat hebat, kekaisarannya segera menandingi Romawi. Sejumlah serangan besar melawan Romawi melambungkan reputasi Attila sebagai sosok penghancur. Namanya menjadi pemeo bagi barbarisme. Namun, yang melekat padanya bukanlah barbarisme belaka. Dia menggenggam kekuasaan juga berkat karakternya yang mengagumkan serta kecerdasannya memikat jutaan pengikut setianya. Bangsa Hun menganggapnya setengah dewa, dan suku Gotik serta kelompok nomadik lainnya memujanya. Attila juga seorang politisi cerdik. Dia mengerti bagaimana memanfaatkan kelemahan kawan dan lawannya. Dengan perpaduan karakter unik ini, dia hampir saja menentukan masa depan Eropa. Pengetahuan perihal sosok yang dianggap Raja Agung oleh sebagian sejarawan Barat ini sungguh minim. Kehidupan dan perannya dalam sejarah nyaris tak terdengar. Dan dalam narasi sejarah yang memesona ini,
John Mann menampilkan sosok nyata Attila dari jantung tradisional nomaden bangsa Asia Tengah. John mengangkat Attila dari kubangan mitos yang menyelimuti pengetahuan kita perihal dirinya. Memperkaya cerita salah satu tokoh sejarah paling bergolak. Kemunculan dan kejatuhan Attila seperti Napoleon atau Hitler membuat buku ini sangat menarik dibaca. Ini ditulis oleh The Guardian. Tulisan menarik mengenai orang-orang padang rumput yang suka berperang dan pemimpin mereka yang lama setelah mereka hengkang dari barat terus menghantui imajinasi Eropa. Buku ini wajib dibaca. Ini yang ditulis oleh Library Journal. Lalu The Publisher Weekly menuliskan di dalam belakang cover buku ini, penuh petualangan militer dan manuver politik. Narasi yang hidup dari John Mann ini memberikan gambaran tentang seorang pemimpin yang namanya identik dengan kekejaman. Itu tadi tulisan yang ada di belakang cover buku ini. Kalian dapatkan buku ini, bos. Kalian beli buku ini. Kalian cari di toko-toko buku terdekat rumah kalian. Atau kalian bisa langsung menghubungi penerbitnya, yaitu Pustaka Alfabet. Atau kalian bisa cari di online shop. Saya belinya di online shop, bos. Oke. Ada yang menarik ya di belakang tulisan cover buku ini, bahwa Attila adalah raja bangsa Hun. Di video sebelumnya saya telah mengutipkan mengenai bangsa Hun. Kalau nggak salah ingat itu ada di buku apa ya? Buku yang ini kalau nggak salah. Di buku sejarah bangsa Turki ini. Kalau saya nggak salah ingat sih di sini, bos. Dinasti Tang, bangsa Turki Asia Tengah, bangsa Hun. Mana ya bangsa Hun ya? Nah ini. Di dalam buku ini ya, kalian beli buku ini, kalian dapatkan buku ini, bos. Yaitu Sejarah Kebudayaan Islam di Turki. Ada tertulis bahwa bangsa Turki telah mampu menunjukkan perannya dalam kancah politik. Bangsa ini dalam catatan sejarah yang bersumber dari Cina dikenal dengan bangsa Hun. Telah mampu membangun sebuah kerajaan besar yang bernama Attila pada abad ke-5. Nih, kelihatan nggak? Nah, jadi di dalam buku ini, di sejarah bangsa Turki, juga mengupas sedikit mengenai bangsa Hun. Ya, jadi di dalam buku ini dikatakan bahwa bangsa Turki menurut catatan sejarah Cina itu dikenal dengan bangsa Hun, yang telah mampu membangun sebuah kerajaan besar yang bernama Attila pada abad ke-5. Nah, ini Turki yang mana? Ini Turki modern apa Turki kuno? Atau Turk yang dimaksud oleh Kanjeng Nabi Muhammad, atau yang ditulis oleh Peter Jackson dalam bukunya Dari Puncak Barbar. Jadi kalian harus memiliki buku ini, ya kan? Tadi kan di belakang cover ini ditulis selama 434 sampai 454, 20 tahun yang penting awal abad ke-5. Awal abad ke-5. Nasib kekaisaran Romawi dan masa depan negeri-negeri Eropa bergantung pada sepak terjang seorang lelaki barbar. Dialah Attila, raja bangsa Hun. Sedangkan menurut buku ini, bangsa Turki kuno merujuk kepada pendapat
atau catatan sejarah yang bersumber dari Cina, bangsa Turki kuno itu dikenal dengan bangsa Hun yang mampu membangun sebuah kerajaan besar yang bernama Attila pada abad kelima. Ini pun ditulis awal abad kelima di dalam buku ini. Jadi kalian juga harus memiliki buku ini untuk melengkapi buku ini. Itu bos. Oke, supaya jika kalian nonton video YouTube, video narasi mengenai Attila the Hun yang tidak ada sumber referensinya, kalian sudah memiliki sumber referensinya, yaitu buku-buku yang telah saya rekomendasikan, atau kalian mencari sumber referensi di luar yang telah saya rekomendasikan. Oke bos, baca bos. Kalian harus baca. Kita sebagai bangsa Indonesia tuh harus rajin membaca di samping rajin menabung. Oke? Jangan rajin tiktokan aja bos. Tiktokan kok terus. Boleh. Di samping tiktokan kan harus rajin menabung, rajin membaca. Oke? Haus bos. Ngopi dulu. Lalu apalagi ya? Tadi disebutkan bahwa bangsa Hun menganggap Attila itu setengah dewa. Sama halnya Genghis Khan. Coba kalian baca Genghis Khan secara Genghis Khan di buku-buku yang telah saya rekomendasikan. Lalu di belakang cover buku ini tadi tertulis bahwa Attila juga seorang politisi yang cerdik. Attila mengerti bagaimana memanfaatkan kelemahan kawan dan lawannya. Jadi Attila itu orang yang hebat bos. Saya tuh ya mengagumi pemimpin di luar Nabi Muhammad itu ya. Genghis Khan, Attila, Oda Nobunaga, Hideyoshi Hashiba, yang terkenal dengan gelarnya yaitu Taiko. Nanti kapan saya akan merekomendasikan bukunya kepada kalian, saya bikinkan videonya, oke? Jadi ya The Guardian menuliskan bahwa buku ini sangat menarik dibaca. Memang sangat menarik bos. Kalian harus punya buku ini. Ini buku yang sangat menarik untuk dibaca, sangat recommended. Jika kalian ingin mengetahui sejarah Attila the Hun. Menurut Library Journal tadi dituliskan bahwa buku ini wajib dibaca. Memang wajib bagi kalian yang ingin mengetahui sejarah Attila the Hun. Oke, kita langsung intip secuil isi buku ini. Tadi bukunya berapa jumlah halamannya itu 452 halaman soft cover ya. Buku ini soft cover, halamannya 452. Lumayan tebal ya, tebal sih, nggak lumayan, memang tebal. Oke, kita intip isi bukunya. Saya kutipkan kutipan pertama yang terbaik menurut saya. Gagasan besarnya adalah untuk membuktikan bahwa semua bangsa timur, yaitu Cina, Turki, Mongolia, Han atau Hun, sebenarnya adalah anak keturunan Nuh yang sudah berkelana ke wilayah timur setelah peristiwa banjir. Itu kutipan pertama yang saya pilih. Saya ulang ya kutipannya ya. Itu tertulis loh bos di dalam buku ini. Saya tidak ngarang. Saya mengutip sesuai apa yang ada di dalam buku ini, hanya secuil saja. Penjelasan lengkapnya kalian harus baca sendiri dalam buku ini, oke? Saya ulang ya. Gagasan besarnya adalah untuk membuktikan bahwa semua bangsa timur, yaitu Cina, Turki, Mongolia, Han, sebenarnya adalah anak keturunan Nuh yang sudah berkelana ke wilayah timur setelah peristiwa banjir. Coba renungkan sebentar bos, saya tak ngopi dulu.
tadi kan tertulis gagasan besarnya adalah. Nah, ini gagasan siapa? Untuk mengetahuinya tentu kalian harus baca sendiri di dalam buku ini. Saya memang sengaja membuat kalian penasaran supaya kalian baca sendiri bukunya, bos. Jadi gagasan siapa ini yang ingin membuktikan bahwa semua bangsa timur, yaitu Cina, Turki, maksudnya Turki kuno, Mongolia, dan bangsa Han, sebenarnya adalah anak keturunan Nabi Nuh. Ya. Jika kalian sudah memiliki buku Kisah Para Nabi karya Ibnu Katsir, ya, seperti yang sudah berulang kali saya sebutkan hadis ini, yaitu Nabi Muhammad SAW bersabda, anak-anak Nabi Nuh adalah Sam, Ham, dan Yafis. Dari Sam lahir bangsa Arab, Persia, dan Romawi yang kebaikan ada pada mereka. Sedangkan anak-anak Yafis adalah Ya'jud dan Ma'jud, bangsa Turki, maksudnya mungkin Turki kuno, bukan Turki modern sekarang, dan bangsa Slavia yang tidak terdapat kebaikan pada mereka. Dan anak-anak Ham adalah bangsa Kipti, Barbar, dan Sudan. Coba kalian tonton lagi video saya mengenai rekomendasi buku Kisah Para Nabi karya Ibnu Katsir. Bukunya ada di sini, bos. Tak ambil ini, bos. Nih bukunya. Ini mungkin sudah terbit berulang kali dengan penerbit yang berbeda. Coba kalian miliki buku ini, bos. Oke? Lalu coba kalian tonton lagi video rekomendasi mengenai Islam di Asia Tengah. Kalian tonton lagi, ini masih ada hubungannya dengan sejarah Attila the Hun. Oke? Jadi siapa ya yang memiliki gagasan besar bahwa dia ingin membuktikan bahwa semua bangsa timur, Cina, Turki, Mongolia, dan Han adalah anak keturunan Nabi Nuh. Di dalam hadis Nabi pun juga disebutkan seperti itu. Mengenai Ya'jud dan Ma'jud sudah pernah saya rekomendasikan bukunya. Kalian tonton lagi video saya, bos. Oke? Lalu kutipan kedua, menurutnya Attila dari suku Hun merupakan keturunan suku yang dikenal dengan sebutan Xiongnu atau Xiongnu, yang sekarang dieja Xiongnu, atau satu suku non-Cina atau mungkin keturunan bangsa Turki. Menurutnya, tadi tertulis menurutnya. Nya ini siapa? Tentu kalian harus baca sendiri di dalam buku ini. Mengenai bangsa Xiongnu ini sudah pernah saya kutipkan dalam video rekomendasi sejarah kebudayaan Islam di kawasan Turki karya Dr. Safik Amugni. Di sini juga dibahas bangsa Xiongnu. Coba kalian tonton lagi videonya. Mana ya? Sebentar. Nah, ini di halaman 5 ini. Ada ini mengenai Xiongnu. Ya. Bangsa Turki berasal dari sebuah rumpun bangsa yang dikenal dengan Ural Altaik, yang disebut juga rumpun bangsa berkulit kuning. Tuh. Para ahli banyak yang berbeda pendapat apakah nenek moyang bangsa ini, maksudnya bangsa Turki, berasal dari suku Xiongnu, bangsa Mongol, ataukah campuran bangsa Mongol dan Xiongnu. Ini ada di dalam buku ini, bos. Tuh. Jadi kalian harus punya buku ini juga. Lalu, jadi jika ada yang menyebut bangsa Turki dalam sejarah, itu bukan Turki modern ya, bos. Itu bangsa Turki kuno. Kalau bangsa Turki yang sekarang itu sudah banyak campurannya itu.
Makanya ada yang hidungnya mancung, ada yang badannya besar. Padahal bangsa Turk itu kan, ya kalian tahu sendirilah sejarahnya di mana, itu kalian baca sendiri. Oke? Lalu kutipan ketiga, Xiongnu merupakan kekaisaran pertama dan mungkin merupakan kekaisaran terbesar yang berkembang sebelum munculnya kekaisaran Romawi. Saya ulang ya. Xiongnu merupakan kekaisaran pertama dan mungkin merupakan kekaisaran terbesar yang berkembang sebelum munculnya kekaisaran Mongolia. Di manakah letak bangsa Xiongnu ini? Kalian akan mendapatkan jawabannya di dalam buku ini pada halaman 40. Kalian baca sendiri. Lalu, apa bahasa yang digunakan oleh bangsa Xiongnu? Itu juga ada di halaman 40. Kalian baca sendiri, kalian beli buku ini, bos. Di dalam buku ini pun disebutkan ibu kota Xiongnu. Lalu di dalam buku ini juga ada gambar peta akar suku Hun dan gambar peta perjalanan suku Hun. Itu ada di halaman 38 sampai 39. Kalian baca buku ini, kalian beli buku ini, bos. Oke? Kutipan keempat, menurutmu, apakah suku Hun adalah orang Xiongnu? Oh ya, kami menyebutnya Hunnu. Jadi ini ada dialog. Dialog dua orang. Sebut saja dia Mawar. Bukan, bos. Jadi orang pertama bertanya, di dalam buku ini tuh, orang pertama itu bertanya, menurutmu apakah suku Hun adalah orang Xiongnu? Lalu orang yang kedua menjawab, oh ya, kami menyebutnya Hunnu. Nah, ini dialog antara siapa dengan siapa? Tentu kalian harus baca sendiri di dalam buku ini, bos. Jadi di dalam buku ini, suku Hun itu disebut dengan Hunnu. Ini bahasa apa? Ini orang mana ini yang mengatakan seperti ini? Tentu kalian harus baca sendiri di dalam buku ini. Kutipan kelima, orang-orang Turki yang merupakan penerus bangsa Xiongnu, ya ini Turki kuno ya. Orang-orang Turki yang merupakan penerus bangsa Xiongnu di Mongolia dengan senang hati menyatakan bahwa suku Hun adalah nenek moyang mereka juga. Ngopi, bos. Saya ulang ya. Orang-orang Turki yang merupakan penerus bangsa Xiongnu di Mongolia dengan senang hati menyatakan bahwa suku Hun adalah nenek moyang mereka juga. Kalimat saya potong, masih ada kelanjutannya, masih ada pembahasannya, kalian baca sendiri di dalam buku ini. Ya. Jadi terjemahannya masih menggunakan kata Turki, sedangkan bukunya Dari Puncak Barbar karya Peter Jackson itu beliau menggunakan Turki itu berbeda. Turk untuk mengacu kepada Turki kuno, kalau Turki mengacu kepada Turki modern. Kalau di buku ini terjemahannya secara umum disebut Turki semua. Ya. Jadi di dalam buku ini tertulis bahwa orang-orang Turki yang merupakan penerus bangsa Xiongnu di Mongolia dengan senang hati menyatakan bahwa suku Hun adalah nenek moyang mereka juga. Oke. Kalian juga harus membaca buku ini, bos. Ya. Kalian harus baca buku ini juga, kalian harus memiliki buku ini juga. Kalian juga harus punya buku ini, Islam di Asia Tengah.
kutipan terakhir nomor 6. Suku, ini maksudnya adalah Aryan atau Arya yang sangat dikagumi oleh Hitler ternyata sama sekali bukan suku Jerman. Tertulis di dalam buku ini bahwa suku Arya atau Aryan yang sangat dikagumi oleh Hitler ternyata sama sekali bukan suku Jerman. Lalu Arya itu orang mana, Cak? Berasal dari mana? Tentu kalian harus baca sendiri dalam buku ini, bos. Jadi jika selama ini Hitler dengan bangganya ya bahwa Jerman itu adalah orang-orang Arya, maka di sini disebutkan bahwa suku Arya ternyata sama sekali bukan suku Jerman. Penjelasannya ada di dalam buku ini. Kalian harus baca sendiri di dalam buku ini. Ini buku yang sangat menarik, sangat recommended. Kalian harus mendapatkan buku ini, kalian harus membeli buku ini. Tadi kan jumlah halamannya 400 berapa tadi? 452. Kutipan pertama sampai ke-6 itu saya ambil hanya sampai halaman 90. Jadi kutipan-kutipan yang saya ambil tadi yang sepotong-sepotong itu hanya mulai halaman awal sampai 90, masih ada sisa 362 halaman lagi. Dan masih menarik, bos. Oke. Jadi kalian dapatkan buku ini di toko-toko buku terdekat, atau kalian bisa hubungi langsung penerbitnya, atau kalian bisa cari di online shop. Saya belinya di online shop, bos. Oke? Semoga manfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.